semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 1 PK1, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen dan organisasi. Jadi organisasi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, organisasi bersifat statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama. Untuk itu, perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang biasa disebut dengan manajemen. Jadi lebih jelasnya bahwa dalam setiap kerja, agar kita bisa mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama, diperlukan adanya manajemen. Karena dengan adanya manajemen, itulah yang membantu atau memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Hal itu berarti bahwa fungsi-fungsi manajemen berlaku pada semua tipe dan organisasi dimanapun juga. Karena setiap organisasi pasti membutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Jadi manajemen di sini adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur semuanya dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, manajemen sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya manajemen, kita bisa mengatur semua kegiatan agar dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Tanpa adanya manajemen, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak akan diatur, tidak akan teratur. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi karena pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Manajemen merupakan suatu pedoman, pemikiran, dan tindakan kegiatan organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen dalam sebuah organisasi itu ada berbagai macam. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial adalah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional di sini adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada tujuan fungsional, yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Manajemen juga memiliki fungsi. Dari fungsi tersebut, beberapa ahli mengemukakan fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada George R. Terry tahun 1990 dalam Principle of Management. Proses manajemen terbagi menjadi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan, dan yang terakhir ada activating atau pelaksanaan. Jenis perencanaan di sini terbagi menjadi beberapa rencana, yaitu ada rencana strategis, merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas serta langkah-langkah dalam tindakannya. Yang kedua, ada rencana taktis. Rencana ini dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, sedangkan rencana taktis lebih melibatkan manajemen tingkat bawah. Yang ketiga, ada rencana operasional. Rencana operasional ini menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Yang keempat, ada rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang meliputi banyak tahun atau mungkin beberapa dekade. Selanjutnya ada rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibandingkan rencana jangka panjang.
Dan yang terakhir ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini meliputi kerangka waktu setahun atau bisa jadi kurang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengorganisasian. Pengorganisasian secara singkat diartikan sebagai mengkoordinasikan aktivitas serta sumber daya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya akan dapat dikelompokkan untuk melaksanakan sebuah rencana. Selanjutnya, kepemimpinan. Kita akan membahas kepemimpinan. Kepemimpinan secara singkat diartikan sebagai memotivasi serta mengelola orang. Kepemimpinan atau leading adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja sama demi kepentingan organisasi tersebut. Titik awal dari kepemimpinan adalah proses dasar individu era hubungan interpersonal. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian secara singkat bisa kita artikan sebagai memonitor serta mengevaluasi aktivitas. Pengendalian adalah pemantauan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam pengendalian tersebut terdapat elemen-elemen yaitu dasar dari proses pengendalian, pentingnya pengendalian strategis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur organisasi. Jadi organisasi ini juga memiliki unsur, diantaranya adalah kita harus memiliki wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang itu harus jelas. Dan yang keempat, ada tujuan bersama yang ingin kita capai. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi juga sangat diperlukan. Misalnya pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat pekerja, pemilik dan karyawan, konsumen, supplier, asosiasi perdagangan, pemerintah dan masyarakat. Kita akan membahas efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Apa sih efisiensi? Jadi, efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan ratio atau perbandingan terbaik antara output dan input. Artinya, beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Singkatnya, makin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang diperlukan, maka itu semakin efisien. Jadi, seorang manajer dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan masukan-masukan yang digunakan. Sedangkan yang dimaksud efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas adalah sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.